Itu juga kan ada beberapa ya, susuk karisma, susuk apa segala macam. Kalau buat penulis mungkin di bibir ya, biar pitchingnya lancar. Tapi serius itu pitchingnya lancar kalau nulisnya tolol buat apa ya? Setelah susuk promonya keluar, mulai banyak orang cerita, Han, ini kan si ini dulu gini. Siapa tuh? Ketika cut itu benar-benar harus ditenangin rame-rame gitu. Aku nangis kejer dan gak bisa berhenti. Itu ada 4-5 orang kayak berusaha nenangin aku, tapi tiap kali mau turun, tiba-tiba langsung naik lagi kayak sesak nafas dan nangis gitu gak bisa berhenti. Gak tau kenapa. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini saya kedatangan para pemain dan juga penulis dari film Susuk. Ada Monji, ada Hana, dan juga ada Ersha, Ernest Prakasya. Kaget kan Anda? Kaget dong. Ternyata itu singkatannya ya kan? Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Kenapa sih kok kayak restless gitu? Kayak nggak bisa diem, Anda narkoba? Anxious ya. Biasanya kalau nggak bisa diem tuh narkoba gitu. Iya. Penulis nggak biasa di depan Bagiannya layar. sama gula. Oh, sama gula. Penulis nggak biasa di depan layar, biasanya di balik laptop gitu ya. Gak apa-apa, seru loh. Kita kalau dapat ada ngobrolin film, ada penulis itu dapat cerita-cerita penciptaan skenario-nya seru gitu loh. Premis awalnya dari siapa? Apakah lu udah dikontak sama Good Work gitu? Monji bikinin cerita soal susuk dong, atau lu memang udah punya cerita ini sebelumnya? Udah sih, udah lama sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari cerita-cerita yang di kanan kiri kita sering dengar kan. Enggak sih, gue sih enggak. Ya? Pergaulannya seperti apa ya? Kok kiri kanan ngomonginnya susuk ya? Gue sih enggak. Sama pemakai. Pemakai susuk bukan narkoba. Pakai susuk bukan pakai narkoba ya. Pakai susuk rehabnya di mana tuh? Oke, jadi dari obrolan-obrolan soal susuk ini lo tertarik untuk menggali lebih jauh gitu. Iya, jadi cerita itu sebenarnya aku bikin tahun 2015 waktu itu. Oh, udah. Iya. Cuma kemudian ternyata kesempatannya baru aja datang aja sih. Oke, berarti memang ide ceritanya dari lo ya? Iya. Oke, Hana mungkin buat teman-teman yang belum nonton trailernya boleh ceritain nggak? Ini tentang apa sih film Susuk ini? Sebenarnya Susuk ini tentang, mungkin singkatnya ya, ini seorang PSK yang bernama Laras. Itu dia mau berhenti dari pekerjaannya karena ada konflik dengan adiknya nggak setuju. Ersha adiknya ya? Namanya Ayu. Untuk memperbaiki hubungannya akhirnya dia mau berhenti, tapi ketika berhenti terjadi suatu kecelakaan. Dan kecelakaan itu akhirnya ketahuan bahwa Laras itu pakai susuk. Karena susah meninggal? Karena akhirnya dia terjebak di antara hidup dan mati. Tuh. Gitu. Jadi Anda pernah mengenal sosok yang mengenakan susuk? Ya, di kanan kiri saya. Gue dong. Tapi gue baca nih fun fact, katanya Monji sebagai penulis skenario pernah ngelihat proses susuk dilepas. Bener nggak? Iya, bener. Karena ceritain dong. bahkan itu ada di waktu kuliah, teman saya itu juga pakai, padahal dia cowok. Biar apa tuh bro kalau boleh tahu? Kalau yang dia pakai susuk pesona. Susuk pesona. Betul. Iya, jadi ada macam-macam sih, tergantung susuk itu ditaruh di mana. Tapi ini benar apa bercanda sih? Ini beneran. Ini hasil riset. Iya. Kita. Dia berarti kan masih mahasiswa. Iya. Dia pakai susuk untuk mendapatkan ketertarikan dari lawan jenis gitu. Jenisnya. Ya, atau sesama jenis, I don't know, don't judge. lalu dia yang dilepas itu? Iya, waktu itu tuh gara-gara dia lupa ketika makan sate. Oh, itu pantangan? Apa gimana? Iya, makan sate dia lupa. Jadi bro, itu jerawat nggak sembuh-sembuh. Lama-lama kok makin parah. Akhirnya disuruh nganterin untuk cabut susuknya ternyata. Pantesan setiap kali ngedipin cewek tuh saya ambil gini-gini. Itu nih ada di sini rupanya. Iya. Tapi juga kan ada beberapa ya, susuk karisma, susuk apa segala macam. Kalau buat penulis mungkin di bibir ya, biar pitchingnya lancar. Tapi serius itu pitchingnya lancar kalau nulisnya tolol buat apa ya? Penulis di bibir, di jari dong. Tapi memang macam-macam begitu sih, tergantung ininya. Karena ada juga di tangan tuh buat ini aja. Pegangan katanya yang bilang gitu. Sebentar, jadi si temen lo itu lo nemenin dia ngelepas? Iya. Boleh ceritain nggak? Dipasang di mana, bentuknya apa gitu? Bentuknya tuh cuma jarum kecil ya, warna emas. Tapi kadang-kadang ada yang ya tergantung harganya ya, tier A, tier B, tier C gitu. Oh, ada level-levelnya. Iya. Jadi ada yang memang susuk intan dan segala macam. Susuk intan? Iya. Maksudnya gimana tuh?
ya dia pakai berlian untuk ditaruh di situ. Itu sekalian investasi jatuhnya teman-teman ya. Kalau udah bosen bisa dijual lagi. Tapi itu emang kemarin kan ngobrol-ngobrol sama banyak teman-teman juga kan, ketika ini rilis makin banyak yang speak up, ini ada juga nih yang pakai dan segala macam. Terus ada salah satu saudara ya kan yang buat bikin cerita tentang apa susuk apa segala macam. Itu kalau dulu di wanita itu dipakainya untuk menjaga wibawa. Jadi ketika dia berdarah biru atau segala macam itu sengaja dipasang untuk menunjukkan bahwa dia itu melebihi dari ke kanan kirinya dia gitu. Dia pengen lebih charming lah. Dalam kasus temen lu si jarum emas itu dipasangnya di mana? Dia di alis. Di alis tuh kayak diselip. Nggak ngerti kenapa rulesnya dan bagaimana karena macam-macam ya. Karena ketika riset kayaknya ini terlalu banyak yang masuk sih. Jadi sampai yang ketika kita bikin cerita itu kayak yang harus memilah. Terlalu banyak nih yang mau diceritakan. Jadi mungkin di susuk 2, susuk 3 gitu. Oh wow. Ini sih pengguna susuk bibir tadi ya, jadi udah pitching sampai susuk 3. Karena seberapa dekat sama perkara susuk ini? Pernah punya first hand experience atau gimana? Nah sebenarnya jauh banget sih, tapi enggak banget juga. Tapi karena temanku inner circle gitu yang punya temen yang pakai susuk dan pas mau meninggal itu ngalamin hal yang persis kayak orang-orang ceritain. Jadi udah meninggal, udah dinyatakan meninggal secara kedokteran. Terus seminggu masih hidup, ternyata mati suri gitu. Nah akhirnya ketahuan ternyata ada susuk di dalamnya. Mati surinya di taman nggak? Mati suri di taman. Sorry ya. Saya kadang-kadang harus. Terus udah akhirnya dipanggil orang yang pinter gitu, akhirnya meninggal dengan tenang setelah diambil dikeluarin. Gitu. Nah malah justru banyak cerita nongol benar setelah susuk promonya keluar, mulai banyak orang cerita, Han, ini kan si ini dulu gini. Siapa tuh? Itu mulailah itu gosip keluar itu. Sutradara ada nggak? Pemain sih banyak kayaknya. Ersnya juga pernah bersinggungan dengan persusukan ini sebelumnya? Enggak sih jujur, karena kayaknya pemakai susuk banyak yang ngerahasiain juga gitu. Kalau mereka pakai kayak mungkin itu a little secret yang mereka simpen gitu. Dan apalagi umuran aku mungkin ya, kayak mereka nggak terlalu banyak sharing tentang kayak hal-hal kayak gitu jarang gitu. Nggak kayak kalau di Instagram kan dokter gizi kan saling dipamerin ya kayak terima kasih dokter, aku udah susut sekian kilo gitu. Kalau susut digituin padahal menarik. Terima kasih dok. Testimoni. Terima kasih dukun ini. Terus foto bareng gitu berdua gitu. Susukku udah membuahkan 3 film box office misalnya gitu kayak. Yang mau dapat giveaway susuk komen ya gitu. Dengar-dengar ceritanya sampai momen di mana lu benar-benar ketika cut itu benar-benar harus ditenangin rame-rame gitu sampai harus nah gitu. Ini risetnya berhasil ya. Bener. Enggak sih sebenarnya tadi kemarin sih. Jadi salah satu pemainnya kan Muhammad Khan. Ya, Muhammad Khan jadi dukun. Jadi dukunnya. Memang kemarin baru ngasih tahu gitu, Hana. Tahu nggak di scene yang waktu itu aku tuh sebenarnya pengen ngomong sama kamu, tapi karena lagi adegan jadi aku nggak berani ngomong. Kok aku merasakan itu tuh bukan kamu ya, gitu. Tapi memang di hari yang sama ada kan kita memang ada yang jagain lah ya, ada yang bisa ngejagain di situ. Di hari itu tuh ada ormas biasanya kalau ngejagain gitu. Enggak. Ngejagain dari alam itu. Oh oke, baik, sorry. Terus dateng kayak Hana baca-baca ya. Istighfar gitu, jangan bengong. Oh iya ya udah. Tapi kalau aku ngerasanya kan lagi fokus sama karakter ya udah gitu. Terus tiba-tiba datang lagi, Hana, jangan bengong ya. Terus di gini. Kayak apa tuh yang diambil? Semut rang-rang. Kayaknya semut sih. Terus udah gitu, ya pokoknya ada kalau aku ngerasanya nggak terlalu gimana karena ya udah justru itu malah yang ngebantu aku kan untuk bermain malah gitu. Aku, gitu, lu malah merasa terbantu. Malah merasa terbantu sih. Agak diserap gitu. Jadi kayak ada boosternya malah. Oh, booster, baik. Iya dianggap suntik vitamin C itu ya. Iya. Tapi memang lu merasa ada momen-momen di mana lu ngerasa kayak gue ada yang bantuin nih gitu. Ada energi yang berbeda. Disadarin memang, jadi waktu itu juga ngobrol sama acting coachnya, emang ada beberapa metode yang sebenarnya bisa dipakai gitu. Ada justru ketika kita merasakan kayak nyomot energi dari sana, kan banyak ya Kak, pohon juga sebenarnya punya energi kan. Nah
itu justru kita maksimalkan, justru kita berdayakan itu. Nah, aku ngerasa sebenarnya aku melakukan itu bukannya aku takut, justru intensiku dari dalam adalah ya udah aku berdayakan itu dan terima kasih. Justru kayak gitu. Menyerap energi yang ada ya. Iya, jadinya malah ke positif. Mudah-mudahan ya, walaupun orang di luar ketakutan kayaknya. Gitu. Vibes-nya gimana di lokasi sih ya? Vibes-nya gimana di lokasi? Waktu itu sempat ada satu cerita, aku lagi mau take satu scene yang memang Ayu kan di sini beban emosinya cukup berat ya, karena kan dealing with her sister yang udah di antara hidup dan mati dan kayak gimana cara nyelamatinnya. Dan waktu itu ada satu scene yang emosinya tinggi dan aku setelah di brief sama sutradara kita, aku nangis kejer dan gak bisa berhenti sampai kayak mental breakdown gitu, tapi gak berhenti sampai akhirnya aku harus keluar dari ruangan take itu. Aku keliengan kayak gak bisa jalan lurus gitu, sampai harus pegangan sama tembok. Terus aku duduk di depan rumahnya, itu ada 4-5 orang kayak berusaha nenangin aku, tapi tiap kali mau turun tiba-tiba langsung naik lagi kayak sesak nafas dan nangis gitu, gak bisa berhenti. Gak tau kenapa. Dan sampai di titik itu sampai mikir, kok kenapa gue kayak gini ya? Kayak gak pernah kayak gini sebelumnya. Dan keliengan. Whisky mungkin, bukan ya? Kopi, Irish coffee. Maksudnya dari dulu mungkin sempat ada momen-momen dimana di saat aku kerja ada pressure dan mental breakdown, tapi nggak yang seperti ini gitu, yang sampai nggak bisa berhenti. Dan aku sampai telepon acting coach kita juga, ini kenapa ya kayak nggak bisa berhenti, dan dia cuma bilang kayak tarik nafas, tenang gitu, sampai akhirnya berhenti. Tapi lumayan lama juga ya Kak. Berarti syutingnya sempat keganggu juga tuh. Sempat keganggu sampai mereka bilang kayak abis setelah itu aku dengar kayak ini Ayu nggak bisa berhenti nangis nih gitu. Gimana ini gitu. Tapi akhirnya bisa oke-nya gara-gara apa ini Kak? Nggak tahu ya. Tiba-tiba aja reda. Disembur pakai apa gitu, pakai madam kebakaran mungkin. Ada kali ya dari belakang tapi aku nggak lihat, mungkin ada gitu ya. Nggak tahu juga sih. Tapi emang syutingnya soalnya di lokasi yang cukup terpencil ya. Memang maksudnya apa itu kan di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah ya. Di Jogja bukan kayak hutan tapi di Cibubur gitu. Memang beneran di hutan yang nggak ada gimana sih. Gue sih soalnya gue pribadi belum pernah sih syuting di lokasi-lokasi seperti itu. Lu sempat datang nggak? Ya. Sempat. Mas Monji ada selalu menemani. Oh gitu. Energi negatif harus disebarkan. Oh iya. Mereka membutuhkan mereka terlalu positif, harus di counterbalance. Aku datang membawa energi negatif. Tapi memang katanya hutan tempat kita syuting kan dekat hutan, maksudnya di dalam hutan. Dan hutannya itu katanya setelah syuting kita baru tahu bahwa itu tempat banyak orang bunuh diri di situ. Bener nggak? Kalian menyembunyikan dari kita kan? Kita baru taunya setelah selesai syuting. Dan kita taunya dari pemain yang memang tinggal di Jogja. Jadi kayak sering dengar gitu. Kayak ini ya, kayak hutan yang di Jepang itu yang deket Gunung Fuji itu gantung diri ya. Iya, Suicide Forest itu. Mereka mungkin nggak mau kalian tahu dulu ya. Setelah rap baru tahu. Terus ada satu fact lagi. Apa tuh? Enggak, Mas Monji pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu. Apa? Rumahnya, bener nggak katanya sih kita dengar ternyata rumahnya dulu memang bekas rumah dukun beneran gitu. Nah itu saya nggak tahu. Oh ya udah kita kasih tahu sekarang. Dukun susuk mungkin. Gitu. Oh wow. Pantesan dia kena ini ya, kena sampai nangis-nangis. Iya, terus di kamar kita yang set buat kamar katanya memang kamar si dukun itu beneran. Terus mungkin banyak peninggalan yang pusaka gitu, benda-benda pusaka di situ. Meriam gitu ya. Peninggalan VOC itu mah. Aduh, nggak apa-apa ya bercanda, serem soalnya kalian nih. Apa bercanda aja ya, serem soalnya kita mengimbangi lah biar nggak terlalu serem. Monji, gue mau kasih pertanyaan sulit buat lo. Apakah? Apa nih yang membedakan Susuk ini sama film-film horor yang lain? Kalau secara ini sih kita lebih berfokus kepada drama manusianya sih justru malah. Antara Ayu dan Laras ini. Karena kalau ada satu konsep kan kalau soal dalam penciptaan cerita horor ya. Biasanya horor itu kan diciptakan tentang sesuatu yang menepati sebuah tempat gitu.
Sesuatu yang menempati sebuah tempat. Makanya haunted house, haunted Menghantui. bus, Oke, segala macam oke, gitu. oke. Bagaimana jika yang dihantui itu adalah tubuh manusia? Oke. Kurang lebih konsep dasarnya dari situ sih. Oke. Di si Jordi tuh jadi siapa ya? Jadi orang nggak penting. Enggak. Ini baru penulis sudah secongkak ini ya, apalagi jadi sutradara ya. Betul. Jangan sampai. Jordi jadi apa sih? Jordi ini perannya sebagai Arman namanya. Dia tuh profesinya supir taksi gitu. Supir taksi. Yang menyimpan rasa sama Laras. Jadi sebenarnya membantu Ayu untuk akhirnya berjuang untuk menyembuhkan Laras sebenarnya. Oh, I see. Kan di sini kan Laras tuh profesinya PSK. Sempat ada riset khusus untuk profesi ini kah? Gerangan? Iya, ini seru banget sama Mas Manji. Kita kebetulan sebelum syuting memang kita kayak difasilitasin lah untuk mencari gitu. Kita main ke lokalisasi, area lokalisasi di. Mas Monji sebagai guide karena udah paham betul ya. Itu sebenarnya. Tolong ya di tempat umum. Enggak, ini tempat pribadi loh. Studio pribadi saya loh, ini tempat umum bagaimana. Terus jadi kita main ke sana untuk ngelihat seperti apa sih situasinya, Di Jakarta? kehidupan di sana, enggak di luar Jakarta. Untuk cari tahu karena itu kayak yang tadi aku bilang jauh banget kan sebenarnya kehidupan PSK ini dari kehidupanku. Jadi aku harus tahu seperti apa sih gitu kehidupan di sana kan. jadi datang gitu terus tanya, mau ngapain kamu gitu nggak sih? Enggak, jadi karena kalau area lokalisasi itu kan kita memang jalan aja gitu, lalu melihat seperti apa sih kehidupannya. Mereka kita nggak perlu harus berinteraksi juga enggak sebenarnya. Nah akhirnya karena waktu itu lagi mau bulan Ramadan, jadi banyak yang nggak keluar, tapi ada beberapa lah, tapi kita bisa ngelihat sampai akhirnya kita mutusin untuk interview salah satu orang lah, tapi di lokasi yang berbeda. Terus ya udah kita ngobrol gitu selama mungkin lumayan lama ya, 4 jaman gitu ngobrol untuk mencari gitu apa sih alasannya kenapa bekerja seperti ini dan seperti apa rasanya itu, dan cukup terbuka. Jadi mereka ceritain dan itu menjadi salah satu inspirasi untuk karakter Laras juga. Oke, tapi di titik itu skenario udah beres, Mon? Udah Beres. Oke, jadi bukan bahan riset buat memperkuat skrip ya, bukan ini lebih ke untuk kayak karakternya aja, karena untuk mainin kan butuh empati terhadap karakter kan. Jadi berarti Anda tidak berkepentingan ada di situ. betul sekali. Iya loh, ini skrip udah jadi. Aktornya mau riset, apa urusannya sama lu? iya juga ya. Iya kan? Semangat loh waktu Bener itu. dong pertanyaan gue. Kenapa harus dia yang ke lokalisasi itu? Iya, saya juga bertanya. Kenapa ya? Paksaan lebih tepatnya. Ayo ikut. Tapi ya sih kita maksa ikut sih waktu itu. Tapi pengalaman menarik juga ya, karena jujur di trailer itu nggak terlalu kelihatan kan part-part di mana Laras sedang menjalani profesinya itu tidak terlalu terlihat. Pokoknya tiba-tiba udah jatuh itu kan, jatuh terus udah dibawa ke kampung gitu. Juga pengen penasaran juga gimana Hana memerankan challenge baru ini gitu. Bajunya harus ekstra gimana gitu nggak sih? Lumayan tuh bajunya, lumayan di pertama kan lumayan agak vulgar, tapi memang Kak Gita juga dari point of view perempuan kan, jadi nggak mau yang seksi tapi tetap terlihat seksi dan elegan gitu. Karena memang di sini Laras itu PSK-nya juga PSK kelas atas gitu. Jadi kalau dari background ceritanya memang dia tuh udah nyampe di situ gitu. Dan akhirnya dia mau mutusin untuk berhenti, dan sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Itu mungkin terlihat di 10 menit pertama kali, atau 5 menit pertama. Itu sutradaranya Gita Ginanti Rona adalah yang kemarin bikin Corin ya. Betul. Corin yang cukup sensasional dengan 1, sekian juta penonton. Semoga yang ini juga, amin. Amin. Thank you banget. Gimana rasanya didirect sama Ginanti Rona? Gimana? Ada pengalaman apa, Ersya? Gimana ya? Baru mikir. Iya, oke. Mungkin kalau dari aku ngerasanya karena ini perempuan ke perempuan kali ya, dan ceritanya juga dari point of view perempuan. Jadi aku ngerasa Kak Gita sangat mengerti gitu, mau seperti apa, dijelasin sangat jelas, dan aku ngerasa apa yang Kak Gita mau aku dengan sangat mudah bisa mengerti gitu. Jadi dikasih clear banget dan sangat open. Itu yang aku suka banget. Ada beberapa scene ya, kita tuh diskusi semua. Jadi Kak Gita kalau diginiin gimana? Misal nyinden tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kayaknya itu masukan dari lo? Iya, dari aku dan Mas Kan. Gitu. Jadi
gimana kalau dibuat gini. Mas kan juga ngasih masukan yang menurutku ada salah satu scene yang nanti kalau nonton luar biasa, itu masukan dari Mas kan. Dan Kak Gita sangat open gitu, kayak iya sih sebenarnya terjadi kejadiannya seperti ini, yaudah kita buat gitu deh. Gitu. Jadi aku ngerasa ini benar-benar film yang sangat kolaboratif gitu, tidak hanya penulis dan dari director aja. Mas Monji juga, Mas Monji kayak karakter ini gini deh, kalau misal gini gimana gitu. Oh boleh tuh, dibantu deh dibikin lainnya gitu. Emang lu terlibat di mana, Mon? Di reading? Ketemunya nih di mana? Bisa ada interaksi antar kalian nih terjadinya di mana? Karena kan kalau setahu gue pada umumnya ketika udah masuk pre-production penulis udah nggak ikut-ikut lagi gitu. Waktu itu kita ini bareng terus dari zaman reading, Mas Monji workshop selalu sampai mendampingi. Ikutan di reading ya? Iya. Apakah itu common buat lu, memang lu prefer untuk ikutan? Enggak sih, karena di sini aku juga ikut dalam tim produser kan. Oh gitu. Iya, jadi Berarti Anda memang duduk sini sebagai co-producer bukan sebagai Itu, double. Berarti tadi yang ke lokalisasi valid jadinya. Gue bantuin lu. iya, betul. Makasih. Karena Anda co-producer, Anda harus tahu ntar kalau aktor Anda kenapa-napa kan co-producer tanggung jawab. Tadi lucu lagi sempat ada, iya juga ya ngapain ya. Kalau sebagai penulis aneh, kalau sebagai co-producer wajar itu. Pengalaman pertama sebagai co-producer. sangat senang di kolaborasinya. Iya. Karena naskah itu tuh harusnya hanya menjadi landasan untuk blueprint. Oke. Yang membentuk semuanya kan pada dasarnya semua job title di dalam filmmaking itu semuanya storyteller. Dari kamera, dari sutradara, termasuk aktor, sound dan segala macam. Mereka punya cara sendiri-sendiri untuk menceritakan cerita versi mereka. Dengan elemen yang mereka pegang gitu ya. Dan kenapa saya sebenarnya pengen di sini sebagai produser juga ingin melihat perkembangan cerita itu. Karena menurut saya semakin lama semakin kaya. Dan itu magis dari filmmakingnya kalau saya. Gitu Pengen sih. mengawal ya. Bukan mengawal, kesannya jadi posesif. Padahal iya. Enggak sih, bukan posisi, lebih ke lu nggak percaya aja sama produser yang lain gitu. Memercik konflik. Iya, oke ya, enggak, ini berarti pengalaman perdana dong terlibat sejauh ini atau udah pernah sebelumnya Sebenarnya di layar lebar? Kalau layar lebar belum. Layar Dulu lebar waktu belum. itu sebenarnya pernah untuk series tahun 2012 ya. Oh wow, tua juga Anda. Saya rela 2013 naik setahun nggak guna. Waktu itu kan sambil show running untuk series gitu. Jadi lebih ke ini adalah pengalaman balik lagi ke situ untuk bertemu lagi teman-teman. Seneng tapi Bang, maksudnya lu bukan hanya passionate about writing the script tapi membidani along the way sampai dia berevolusi menjadi produk audiovisual gitu ya. Iya, karena saya suka dengan diskusi dan kolaborasinya sih lebih kayak gitu. Ketika bertemu ke pemain, ternyata ada insight gitu. Karena kan kemudian saling mengisi itulah yang bikin satu ini ya magisnya di situ sih menurutku. Oke. Berarti pengen jadi sutradara? Enggak. Ini cepet banget enggak ya? Cepet Kalau banget sutradara enggak? kalau sutradara. Enggak, kenapa tuh kalau boleh tahu? Belum mampu aja. Nggak mampu sih untuk melihat Berarti stamina dan segala pengen, macam. Teman belum merasa mampu tapi pengen. Melintir terus. Nah kalau nggak merasa mampu kan berarti someday udah merasa mampu gitu loh. Semoga terwujud, amin. Amin. Ya, amin. Sebelum kita tutup gue pengen ngajak bermain sedikit. Suka bermain. Bermain. Silakan pilih berdasarkan warna parpol favorit. Oke. Ini nggak termasuk ya? Enggak. Salah. Wah ini salah. jebakan nih, jebakan. Oh jebakan. Jangan dibuka dulu, dipegang aja dulu. Jangan langsung dibaca. Aku green. Oke. Silakan Mas Monji. Kita jangan dibaca dulu ya. Jangan dong, jangan baca dulu. dong. Mas Manji dulu. Mas Monji. Saya, Gak usah dipirit, itu bukan QQ. Baca aja langsung. saya baca ya berarti. Iya. Apakah kamu tipe orang yang memiliki banyak teman atau hanya menjaga beberapa teman dekat? Kenapa? Sangat personal. Ini dijawab jadi sinopsis. Beda kalau penulis. Emang penulis itu beda. Kalau teman banyak, tapi teman dekat hanya sangat sedikit. Karena apa ya? Saya kalau pada teman tuh biasanya oversharing sih. Cuma ketika punya kecenderungan over terceplosan ya. Iya. Ada punya close friend di Instagram? Ada. Ada ya. Berarti teman-teman Monji yang tidak pernah lihat lingkaran hijau, Anda bukan circle-nya. Pertanyaan jebakan. Limit. Ersha, baca.
Oke. Kapan terakhir kali kamu merasakan kewalahan atau overwhelm? Ceritakan situasinya. Kayaknya udah lama sih, karena belakangan ini memang aku lagi rest well. Rest well? Apa tuh maksudnya rest Maksudnya well? lagi banyak istirahat. Oh, lagi- jarang di calling maksudnya. Iya. Lebih tepatnya sibuk promo ya, jadi ngosongin. Aktor sepi job aja istilahnya keren bener ya. Orang mah kalau sepi job nganggur gitu. Kalau ini rest well. Oh mungkin ini kali ya. Gila, keren banget. Aku tahun lalu setahun kan syuting stripping sinetron. Mungkin di saat-saat itu sih kayak aku lumayan cukup ngerasa jenuh dengan apa yang aku kerjain karena memang setahun full dan libur tuh cuma hari Minggu doang dan itu pun buat istirahat doang. Jadi sepanjang proses itu sih. Overwhelm burnout gitu Burn ya. out secara mental, secara Iya. fisik gitu semua. Makanya abis itu istirahat dulu. Betul. Makanya sekarang rest well tuh Rest well, tapi dia Tepat rest well gitu. dengan celengan stripping agak beda sih. Beda celengannya orang stripping sama celengan rakyat jelata tuh beda. Panjang istirahatnya. Beda. Hana, Oke kita coba. strippingnya panjang berapa banget. ratus episode waktu itu? kemarin 474. Padahal gue bercanda, maksudnya berapa ratus tuh harapan gue enggak kok cuma 30. Ternyata 474, rest well bener. Very very well itu restnya ya. Aduh. Saat berada di dalam argumen, kamu tipe yang memilih untuk pergi dan menyelesaikan lain waktu atau bertahan dan menyelesaikannya secepatnya. Kenapa? Bagus lagi. Tanya semua. Kenapa sih ini? Oke, kenapa sangat Ini personal siapa sih? benar? Itu produser Siapa gue ini? tuh. Nah, ini oknumnya. Oh iya. Oke, aku Ini terutama dengan pasangan kali konteksnya ya. pasti ya Iya nggak kayaknya sih? Pasti sih. seringnya. Iya. Karena paling sering argumen pasti dengan pasangan ya. Iya. Gimana tuh? Aku tipe yang bertahan dan menyelesaikan. Oke. Menyelesaikan dengan secepatnya. Karena terkadang kalau kita nggak nyelesain langsung, nanti kita lupa kan. Udah keburu seolah-olah sudah selesai. Padahal Tapi sebenarnya masih ada di sini. And then nantinya see. numpuk jadi Oke. time bomb. Oke. Buar. Dan nanti kayak semua akan diungkit. Jadi aku kan kamu dari waktu itu Kamu juga waktu itu pernah kan. gitu kan. Iya, Jadi iya. aku milih untuk selesaiin langsung. Kecuali kalau udah di sini semua nih udah sepaneng, udah mulai raising voice. Daripada jadi all out ini ya. Gitu. Time up. 10 menit dulu istirahat baru lanjut. Gitu. Berantemnya ada Stamina-nya kuat. berantemnya pakai turun minum ya. Berantem apa pon itu orang break minumnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih Terima kasih. cerita-ceritanya. Jangan lupa Susuk bakalan tayang di seluruh bioskop tanggal 31 ditulis oleh Monji yang juga menulis apa aja sih Mon? Mencuri Raden Saleh Raden Saleh, Katarsis dan sebagainya. dan sebagainya. Ini sedang naik daun dengan karya-karyanya Happening. Dan ada juga Hana Malasan dan Ersya Aurelia. Sukses buat filmnya ya. Terima kasih Oke banyak. teman-teman sekali lagi thank you so much udah menyaksikan Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. Terima kasih. Sama-sama.